Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Iya? Ya. Sebelum ibu mulai belajar, kita belajar, ada baiknya kalian periksa dulu pakaian. Ya. Apakah pakaiannya sudah rapi? Sudah? Ya, sudah rapi ya. Sebelum kita belajar mengenai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Ya, sekalian pembiasaan diri setiap kita mau mulai belajar. Ya, silakan siapa ketua? Ya, Mumu coba. Oh, siapa coba?
hari ini berjalan lancar, ya, tidak kurang sesuatu apapun, ya. Kemudian ibu sebelum ini mau absen dulu, ya. Siapa yang hari ini nggak masuk, ya? Rani, Bu. Oh, Rani. Kenapa Rani? Sakit. Sakit. Ya, ibu masih sakit, ya. Munawaro Hadir, Bu. hadir. Nuralisa Hadir, Nurma hadir, Bu. Fikri Hadir, Isrotun hadir, Sapa hadir, Bayarunisa hadir, Puji hadir. Royadi Hadir. Denis Hadir. Karim Hadir. Rifki. Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini ada semua kecuali Rani yang nggak masuk hari ini. Ya, Bu. Semoga Rani sehat kembali. Amin. Bisa bisa berkumpul dengan belajar sama kita lagi, ya. Amin. Ya, untuk materi yang hari ini, tapi ibu sebelumnya ingin sebelum mulai kita menyanyikan lagu pembacaan kita mengenang masa pahlawan. Silakan. Siapa ketua? Satu, dua, tiga. Ya. Saya sudah mulai mengenai. Ya, sebelum itu kita mengadakan high speaking. Ya, 1, 2, 3. Takut semangat. Semangat, ya. Ya, kita belajar sedia ya dan belajar, ya. Oke, untuk materi pertama karena minggu kemarin ya mengenai apa kemarin? Mengenai kegiatan ekonomi, ya. Mengenai kegiatan ekonomi yaitu kegiatan untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Sebelum ibu melanjutkan, ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan 4 pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan peran dan fungsi masing-masing pelaku ekonomi. Dan ketiga adalah peserta didik dapat dapat menganalisis interaksi antar pelaku ekonomi dalam kegiatan Ekonomi. Kemudian terakhir, peserta didik dapat mengevaluasi pentingnya setiap pelaku ekonomi dalam Perekonomian. Oke, ya, ini tujuan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran materi hari ini, ada baiknya ibu ini mereview, ya, mereview materi yang minggu yang lalu yaitu mengenai kegiatan ekonomi, ya. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan ekonomi materi yang minggu lalu, ibu ingin ada pretest, ya. Pretest yang kemarin ibu sudah sampaikan, ibu sudah ada
lagi 3 menit, ya. Ya, kalian baca dulu soalnya dan kalian isi jawab pertanyaan yang ibu tadi sampaikan dan kamu jawab ya mengenai materi minggu kemarin. Silakan. Sudah selesai? Oke, saya sudah melakukan tes ya awal pembelajaran yang minggu yang lalu ya, materi yang minggu yang lalu. Kalian mengikuti pretest secara tertulis ya. Kemudian saya sudah tertulis itu ingin tahu lagi ya untuk mengingat materi yang kemarin secara lisan ya. Bagaimana kalian menyerap materi yang kemarin? Apakah kalian sudah memahami? Apakah kalian bisa mengerti apa yang disampaikan minggu yang lalu? Ya, minggu yang lalu ini sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan sekarang, terlihat dari kata konsep. Ya, di sini ada kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ada yang tahu apa ini masuk kegiatan ekonomi? Siapa? Oh ya, Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian kegiatan ekonomi terdiri dari apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya. Kemudian dari ketiga itu ada satu yang penting yaitu distribusi. Ya, ada yang tahu distribusi? Ya Bu, adalah proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Iya, distribusi adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Jadi kalian yang disampaikan minggu lalu, kalian sudah paham? Insyaallah. Ya, kalian paham. Sekarang masuk ke materi.
Sobat Sumber Belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Ya, orang dan lembaga di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitupun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dekat rumahmu itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa saja ya yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Ayo aku tunjukkan. Aku tinggal di perumahan di kota ini. Ibuku sedang selesai berbelanja di swalayan. Ibuku ini bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, atau kamu bisa menyebutnya RTK. Disebut RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Di perumahan ini ada tetanggaku yang menjual roti buatannya sendiri. Nah, tetanggaku ini disebut sebagai pelaku rumah tangga produksi, atau kamu bisa menyebutnya RTP. RTP itu organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi ada beberapa hal yang dilakukan RTP ini. Di antaranya memproduksi barang atau jasa, menggunakan faktor-faktor produksi, menjual hasil produksi, membayar balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa gaji, sewa, bunga, serta laba ataupun keuntungan. Selain rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, ada pula rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri yang termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi. Sesuai
tangga masyarakat luar negeri. Yang rumah tangga masyarakat luar negeri itu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Kamu mungkin sudah tahu, jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Iya, itu benar. Sebuah negara tertentu akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Contoh yang paling mudah kamu temui itu ya yang ada di depanmu. Ya, ponsel atau laptop yang kamu gunakan saat ini. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Kalau hubungan antara pelaku ekonomi di atas tadi, apakah kamu tahu? Ya, tadi ada beberapa faktor pelaku ekonomi. Ya, tadi sudah dijelaskan ya konsepnya untuk peran pelaku kegiatan ekonomi. Ya, tadi kan ada berapa peran pelaku ekonomi? Ya, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, masyarakat luar negeri. Ya, ini kegiatan peran pelaku kegiatan ekonomi. Ya, sebelumnya kan kegiatan ekonomi ada 3 ya materinya. Ya, ada 3 unsur: produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian kita masuk ke pelaku ekonomi. Siapa saja mereka? Ya, siapa saja mereka? Peran apa yang dijalankan oleh yang tadi 4 pelaku? Ya, di antaranya untuk yang pertama yaitu pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat. Ya, kita bahas yang pertama untuk peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi. Ya, ini dari gambar ya. Ini konsumsi, ini produksi, ya. Kemudian ini pemerintah dan ini masyarakat luar negeri. Ya. Nah, kita sebagai konsumen, peran rumah tangga sebagai konsumen itu ada 3 peran, yaitu sebagai konsumen, ya, sebagai pemasok atau pemilik faktor, ya, sebagai penerima. Maksudnya apa sebagai konsumen? Ya, konsumen ini dia membeli barang. Ya, biasanya kan kalau konsumen membeli barang dari atau jasa ke produsen. Misalnya gini, kalau kamu tiba-tiba pagi-pagi, aduh saya mau sarapan lapar, ya, kemudian saya mau beli roti, ya, roti ke warung atau ke supermarket. Kamu membeli roti itu udah termasuk pelaku konsumsi, konsumen dan konsumsi, ya. Itu dari merupakan pelaku konsumsi, yaitu sebagai konsumen, ya. Itu udah lingkungan pelaku, ya, maksudnya peran pelaku. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Maksudnya kalau misalnya ada perusahaan mau membangun di wilayah tertentu, ini kita sebagai konsumen menyediakan faktor produksi. Maksudnya menyediakan di sini misalnya tanah, ya, kemudian modal, kemudian tenaga kerja, ya. Kalau perusahaan yang baru kan biasanya nih perusahaan yang baru, jadi pembeli, ya, sebagai konsumen. Kalau perusahaan baru nih, ya, dari konsumen, ya, ini tanah kan punya konsumen, ya. Kalau dia mau membangun perusahaan, otomatis dia membeli tanah, ya, ke konsumen. Jadi dia konsumen itu penyedia faktor produksi, diantaranya tanah. Yang kedua yaitu tenaga kerja, pasti kan tenaga kerja di lingkungan, ya. Yang ketiga yaitu modal, ya. Ini
sebagai peran penyedia faktor produksi karena semuanya hubungannya dengan konsumen. Nah, gimana nih yang ketiga? Yang ketiga adalah menerima imbal sebagai penerima imbalan atas sewa tanah. Kan perusahaan produsen dia menyewa tanah, otomatis konsumen mendapat imbalan, uang, gaji, ya dan sebagainya. Kemudian tenaga kerja mendapat upah, ya uang, ya. Jadi peran rumah tangga konsumsi terdiri dari 3 peran, yaitu peran konsumen sebagai penyedia faktor produksi dan sebagai penerima imbalan, ya. Kemudian yang kedua yaitu peran rumah tangga produksi, ya. Ini juga ada 3 peran yang dilakukan rumah tangga produksi atau perusahaan atau produsen. Yang pertama sebagai produsen. Kalau sebagai perusahaan sebagai produsen berarti perusahaan itu memproduksi suatu barang atau jasa untuk diproses, ya. Sebagai produsen yaitu perusahaan, ya, yang melakukan kegiatan ekonominya menghasilkan barang atau jasa, ya, untuk memenuhi konsumen dalam kebutuhannya sehari-hari, ya. Kemudian sebagai pengguna faktor, kalau konsumen kan menyediakan faktor produksi. Nah, kalau yang menggunakan yaitu rumah tangga produksi. Jadi dia sebagai pengguna tanah, ya, tanah dari konsumen, ya. Kemudian yang ketiga sebagai agen pembangunan. Yang ketiga sebagai agen pembangunan, maksudnya kalau sebagai agen pembangunan otomatis perusahaan menyediakan lapangan kerja, ya. Perusahaan tadi dibangun ada tanah, ya, kemudian sesudah dibangun dia pasti mencari tenaga kerja di lingkungan. Maksudnya sebagai agen pembangunan berarti perusahaan produksi ini membuka lapangan pekerjaan di perusahaan ini, bisa mempengaruhi perekonomian setempat, ya. Tadinya perekonomiannya masih bisa, kemudian ada perusahaan ini lebih meningkat, ya. Jadi 3 peran rumah tangga produksi ada 3, sebagai produsen, pengguna faktor produksi, dan sebagai agen pembangunan. Jadi dia ikut membangun perekonomian, ya. Di sini ada perusahaan produsen. Dia memproduksi suatu apa ini? Pakaian, ya, diproses, dijahit, ya, hingga menjadikan suatu pakaian, ya. Kemudian yang ketiga yaitu peran pemerintah, ya. Peran pelaku rumah tangga pemerintah. Di sini dia juga ada 3, ya. Masing-masing peran pelaku ekonomi itu ada 3. Peran pemerintah ini ada 3, sebagai pengatur, sebagai konsumen, sebagai produsen. Kenapa dibilang sebagai pengatur? Ya, mengatur perekonomian dengan adanya kebijakan-kebijakan moneter, ya. Kebijakannya itu misalnya dalam hal pajak, ya. Ya kan biasanya perusahaan itu menggunakan pajak untuk siapa pajak? Untuk kita semua, ya. Untuk kita semua. Untuk kita semua misalnya sebagai apa? Nih. Sebagai untuk pembuatan stasiun, ya. Itu untuk kita enggak? Ya, untuk masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Di sini ada 3 sebagai konsumen. Sebagai konsumen, kalau rumah tangga pemerintah dikatakan sebagai konsumen karena pemerintah membutuhkan barang-barang yang untuk membangun. Contohnya apa? Sebagai konsumen. Jadi pemerintah dibilang sebagai konsumen. Misalnya kita mau membangun jalan, ya, jalan yang diperlebar, ya, karena kita suka
macet nggak kalau misalnya kemana-mana? Akhirnya pemerintah melebarkan jalan, terus membuat jalan aja. Itu perlu bahan bangunan nggak? Perlu, ya, perlu bahan bangunan untuk membuat jalan. Ya, makanya dia dikatakan sebagai konsumen. Ya, kalau misalnya rumah tangga pemerintah sebagai produsen, maksudnya sebagai produsen, kamu ini kan perlu kalau kemana-mana, mau pergi kemana-mana pakai transportasi, ya. Kalau misalnya kamu mau jalan-jalan juga pakai transportasi, misalnya di sini, kalau kamu misalnya naik kereta, pokoknya kalau untuk peran pelaku ekonomi pemerintah ada hubungannya untuk masyarakat luas, ya, ada hubungannya dengan sosial. Hubungannya sosial kalau rumah tangga ekonomi pemerintah, ya. Di sini misalnya sebagai produsen dia menyediakan apa? Pertama misalnya transportasi, kedua apa? Kalau listrik, ya, listrik dari PLN, ya. Perusahaan listrik itu kalau pemerintah itu pasti mengeluarkan dia sebagai produsen, yaitu membuka stasiun kereta api, ya, kemudian listrik demi masyarakat luas, ya. Jadi peran pelaku ekonomi pemerintah yang pertama yaitu sebagai pengatur, yang kedua yaitu sebagai konsumen, yang ketiga sebagai produsen, ya. Kemudian yang keempat peran masyarakat luar negeri, ya. Kalau yang lain peran pelakunya ada tiga unsur, kecuali peran masyarakat luar negeri, ya. Peran masyarakat luar negeri ini sangat berpengaruh dengan perekonomian, apalagi perekonomian negara Indonesia, ya. Yang pertama perannya sebagai konsumen, yang kedua sebagai produsen, yang ketiga Tenaga kerja ahli. yang ketiga sebagai investor, yang keempat sebagai tenaga kerja ahli, ya. Kenapa dikatakan sebagai konsumen? Nah, ini peran masyarakat luar negeri. Yang pertama tadi kan peran pelaku rumah tangga konsumsi dan peran pelaku rumah tangga produksi itu alur jalur siklusnya tertutup. Masih lingkungan dalam negeri. Kalau sudah lingkungan keluar, ya, lingkungan maksudnya rumah tangga terbuka, yaitu dia termasuk masyarakat luar negeri. Dikatakan sebagai konsumen, ya. Misalnya sebagai konsumen kita membeli barang ke luar negeri, ya. Bukan ke luar negeri, maksudnya ada barang masuk ke Indonesia, ya. Ada barang dari luar negeri, kita sebagai konsumen kita membeli, kan? Ya, itu namanya impor, ya. Impor barang dari luar negeri kita beli, ya. Jadi sebagai konsumen membeli barang dari luar negeri. Nah, kalau sebagai produsen, ya, kalau sebagai produsen maksudnya kita menjual barang, ya. Kita menjual barang atau memproduksi barang atau jasa yang diekspor ke luar negeri. Kita sebagai produsen, ya, kita kirim ke luar negeri, kemudian kita jual seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Ini adanya di pelabuhan, ya. Ini peti-peti ini isinya barang-barangnya. Makanya di pelabuhan suka ada bea cukai, ya, kontainer. Jadi semua barang kalau dikirim ke luar negeri atau barang yang dari luar negeri kita itu bisa lewat ini, ya. Jadi ini sangat penting untuk apa? Untuk memajukan perekonomian, ya. Perekonomian domestik, ya. Kemudian yang di sini sebagai investor. Kalau namanya investor itu kan kita menanamkan saham, menanamkan modal, ya. Kalau misalnya sebagai investor kita menanamkan modal baik di luar maupun di dalam, ya. Kemudian sebagai tenaga ahli, ya. Kalau sebagai tenaga ahli
Ada nggak yang kerjanya ke luar negeri? Ada. Ada nggak tenaga kerja yang dari luar negeri kita? Ada. Ya, kita saling tukar tenaga ahli baik dari luar maupun dari dalam. Ya, buat apa? Kita biar semua yang tenaga ahli kita terampil. Ya, dengan adanya orang luar terampil ke kita. Ya, kita belajar. Ya. Kemudian, nah untuk tadi kan semua mengenai materi ya. Sekarang kita gambar diagram interaksi antar pelaku. Ya, kalau tadi kan mengenai peran-perannya ya antara produksi dengan konsumen, antara pemerintah ya, rumah tangga pemerintah, rumah tangga masyarakat luar negeri. Ya, di sini ada diagram interaksi antar pelaku ekonomi ya, atau yang disebut dengan circular flow diagram ya, diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Tadi antara pelaku ekonomi itu ada 4 ya, atau circular flow diagram. Ya. Untuk yang pertama, diagram interaksi pelaku ekonomi dalam 2 sektor. Kalau 2 sektor tadi kan pertama udah ibu sampaikan. Di sini diagram dua sektor itu antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ada 2 rumah tangga, tapi ini masih tertutup, belum terbuka. Ya, diantaranya yang tadi Ibu sudah sampaikan, ini kalau kita lihat dari diagram atau gambar interaksi pelaku ekonomi dalam 2 sektor. Ya, ini misalnya rumah tangga konsumen. Pertama dia menyediakan faktor produksi kepada produksi. Ya, menyedia faktor produksi tadi apa aja? Tanah, ya, kemudian apa? Modal, ya, data kerja, ya, itu rumah tangga konsumen. Untuk sekarang kalau rumah tangga produksi ini di bawah, dia memproduksi suatu barang atau jasa, kemudian dia jual, ya, dia jual ke pasar barang, kemudian dibeli konsumen. Berarti ini antara 2 pelaku ini saling berhubungan, ya, peran pelaku konsumsi dan rumah tangga produksi, ya, sama-sama karena ini masih tertutup, belum terbuka, jadi ketergantungan 2 hubungan ini sangat mempengaruhi. Ya, di sini karena produsen yang tadi Ibu sudah sampaikan ya, ini kita lihat dari diagram sektor ya, sirkular. Ini produsen sesudah dia menyewa tanah atau menyewa tanah atau modal, ya, kemudian memberikan upah. Ya, upahnya ini buat siapa? Yang tadi yang menyediakan penyedia faktor produksi, upah, sewa, dapat bunga, bakat lalu, tambah. Kan perusahaan itu biasanya nyewa tanah. Ya, seperti setiap perusahaan untuk memproduksi menyewa tanah. Kemudian konsumen mendapatkan pendapatan. Apa aja pendapatannya? Misalnya upah, gaji, ya. Kemudian konsumen membeli lagi, ya, konsumen membeli barang. Konsumen yang membeli barang lagi ke produsen, ya, di sini membeli barang ke produsen, dan ini ada hubungannya, maksudnya sangat dalam kehidupan sehari-hari ini sangat berpengaruh, ya. Kemudian untuk 3 sektor, diagram ekonomi 3 sektor, ya. Diagram ekonomi 3 sektor ini melibatkan pemerintah yang tadi aku bilang, ya. Tadi kan ada rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produksi, ada rumah tangga pemerintah. Ya, ini yang sangat penting di pemerintah. Ini masih tertutup karena masih lingkungan dalam negeri. Ya, rumah tangga konsumsi tadi dan rumah tangga produksi
nanti bisa ke pemerintah, dia membayar pajak. Kalau kita membeli barang bayar pajak nggak? Kalau kita membangun produksi bayar pajak nggak? Nah, bayar pajak ini untuk kepentingan kita semua, ya. Misalnya tadi yang Ibu bilang membangun jembatan, membangun jalan layang. Untuk kita juga membangun apa lagi? Stasiun. Ya, itu untuk kepentingan sosial. Ya, jadi pemerintah ini merupakan dominan, ya, dominan untuk kedua rumah tangga konsumsi. Ya, di sini ada pajak juga untuk kita, ya. Kemudian yang keempat yaitu diagram interaksi pelaku ekonomi dalam 4 sektor. Ya, kalau sudah 4 sektor ini itu artinya sudah terbuka. Ya, negara kita memang harus ya terbuka dengan negara lain agar perekonomian kita meningkat, ya, agar pemerintah ini tujuannya apa? Menstabilisasi perekonomian. Ya. Di sini kalau untuk 4 sektor ada rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga perusahaan, ada produsen, ya, ada negara itu pemerintah. Nah, ini masyarakat luar. Ya, kalau kita untuk menarik agar orang luar bisa membeli produk kita, maka kita akan disebut devisa. Ya, kita mengekspor barang ke luar negeri, kita menerima barang dari luar negeri, kita mengekspor, saling ketergantungan. Ya, tapi pemerintah ini, negara ini pemerintah dominan. Ya, dominan diantaranya kebijakan moneter perekonomian. Ya, di mana dominan itu dia membuat peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ini 4 sektor, ada pemerintah, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan masyarakat luar. Ya. Berarti tadi sudah dijelaskan mengenai bahwa peran rumah tangga ekonomi ada 4. Yang pertama rumah tangga konsumen atau konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ya. Ini sangat berpengaruh dalam perekonomian kita, ya. Gimana kalau misalnya pembeli tidak membeli barang, ya, ada sesuatu misalnya apalagi zaman sekarang ya, kebanyakan konsumen tujuannya menabung, ya, kebanyakan konsumen tujuannya menabung karena zaman kita itu untuk memproduksi atau membeli barang itu susah. Misalnya konsumen tidak membeli barang, otomatis terjadi apa? Terjadi PHK. Ya, misalkan supaya PHK, ya. Jadi diulang lagi, pelaku ekonomi terbagi 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Ya. Oke, untuk selanjutnya apa yang tadi Ibu sampaikan dari video, ya, dari video yang Ibu tayangkan, dari materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian paham, ya, kalian mengerti. Kita adakan diskusi, ya, Ibu kasih pertanyaan, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalian bisa didiskusikan, ya.
kasih. Coba kalian diskusikan. Ibu kasih kurang lebih apa ibu ya? Bu,
panel yang Ibu kasih. Ibu. Untuk kelompok ya, siapa yang sudah selesai? Coba kelompok siapa? Siapa maju dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana peran wirausaha dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Menurut kami, 1. Penciptaan lapangan kerja. Wirausaha adalah mesin penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Mulai bisnis dari awal yang seringkali membutuhkan perekrutan karyawan. Bisnis kecil dan menengah atau UMKM yang didirikan oleh wirausaha secara signifikan mengurangi tingkat pengangguran. Contohnya, sebuah startup teknologi yang didirikan oleh beberapa mahasiswa dapat tumbuh menjadi perusahaan besar yang mempekerjakan ratusan atau bahkan ribuan orang. Pemerintah dapat mendukung penciptaan lapangan kerja melalui program pelatihan wirausaha, akses permodalan yang mudah, dan pengurangan birokrasi. Yang kedua, mendorong inovasi. Wirausaha seringkali pelopor dalam memperkenalkan ide baru, produk, dan layanan yang inovatif. Pemerintah berani mengambil resiko yang menantang. Status quo keadaan saat ini yang menghasilkan kemajuan teknologi dan peningkatan efisien. Contohnya, seorang wirausaha yang mengembangkan aplikasi seluler baru yang mempermudah kehidupan sehari-hari atau meningkatkan produk ramah lingkungan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mendorong inovasi dengan memberikan dukungan riset dan pengembangan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi eksperimen dan kolaborasi. 3. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan menciptakan produk dan layanan yang unik dan berkualitas tinggi. Wirausaha membantu meningkatkan daya saing ekonomi satu negara. Mereka mendorong perusahaan lain untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar dapat bersaing di pasar global. Contohnya, sebuah perusahaan lokal yang berhasil mengembangkan produk dengan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik dari produk impor, sehingga mengurangi ketergantungan pada produk asing. Pemerintah dapat meningkatkan daya saing ekonomi dengan memfasilitasikan akses pasar, mengurangi hambatan perdagangan, dan memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Ibu sampaikan ya, kalian sudah memahami mengenai barang strategi. Siapa lagi? Ya, coba kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana peran rumah tangga sebagai konsumen yang mempengaruhi kesehatan
tenaga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin besar kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa. Ini akan meningkatkan permintaan secara keseluruhan di pasar. Yang kedua, harga barang dan jasa mempengaruhi keputusan pembelian rumah tangga. Jika harga suatu barang naik, permintaan cenderung menurun dan sebaliknya. Pertanyaan yang kedua, apa dampak dari inovasi teknologi terhadap peran dan fungsi pelaku ekonomi dalam jangka panjang? Inovasi teknologi memiliki dampak transformatif terhadap peran dan fungsi pelaku ekonomi dalam jangka panjang. Inovasi teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang baru, meningkatkan efisiensi dan mengubah cara berinteraksi. Namun ada juga potensi dampak negatif seperti penggantian tenaga kerja manusia dan eksploitasi sumber daya alam. Baik teman-teman, semuanya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi. Dan sepertinya presentasi kami cukup sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan pilihannya. Mohon maaf presentasi dari kami terlalu singkat. Semua itu bukan gak ada waktu, tetapi memang sudah gak ada rasa. Jadi untuk apa lama-lama? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi kelompok 1 ya, dan kelompok 2 sudah selesai. Kemudian kelompok terakhir ya, Ibu ingin lihat hasil presentasi kalian ya, silakan hasil diskusi kalian, silakan kita lihat presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil dari diskusi tentang bagaimana kebijakan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dapat mempengaruhi lingkungan dan tanggung jawab pelaku ekonomi. Yaitu kebijakan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan mempengaruhi peran dan tanggung jawab pelaku ekonomi dengan mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Ini melibatkan perubahan dalam cara perusahaan beroperasi, bagaimana konsumen membuat keputusan, dan bagaimana pemerintah mengatur kegiatan ekonomi. Yang ke-1, pesan dan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan didorong untuk mengadopsi praktis bisnis yang berkelanjutan, seperti mengurangi emisi karbon, mengelola limbah dengan limbah lebih baik, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tanggung jawab perusahaan juga meluas ke pelaporan kinerja lingkungan dan sosial, yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dampak perusahaan terhadap keberlanjutan. Yang kedua, peran tanggung jawab konsumen. Konsumen memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan melalui pilihan pembelian mereka. Preferensi konsumen terhadap produk dan layanan yang ramah lingkungan mendorong perusahaan untuk menawarkan opsi yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan kerangka kerja regulasi yang mendukung keberlanjutan. Ini termasuk menetapkan standar lingkungan, memberikan insentif untuk praktik berkelanjutan, dan mengenakan biaya pada kegiatan yang merusak lingkungan. Dengan adanya kebijakan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, semua pelaku ekonomi memiliki peran dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan ini kami mengakhiri presentasi. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi kalian mengenai
materi untuk hari ini. Ya, semoga hasil dari tes ini kamu bisa melakukan dengan baik. Tapi sebelumnya ibu pingin semangat dulu nih kalian ya. Kita melakukan speaking dulu ya sebelum memulai untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Baik? Ya bu, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk
refleksi kalian mengenai peran pelaku ekonomi. Silakan saya dibacakan atau kalian sebutkan dengan kelompoknya untuk menyebutkan refleksi dari hasil materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Silakan. Refleksinya apa? Ya, ada yang bisa refleksinya? Ya, dari semua materi yang Ibu sampaikan dan video yang Ibu tayangkan mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Siapa yang mau mengutarakan refleksi kalian? Saya Bu. Ya, silakan semua. Pertama, saya menjadi tahu dan memahami para pelaku ekonomi serta dengan peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian bisa tidak memahami arti peran pelaku ekonomi yang materi hari ini lebih jelas ya, karena kita sudah mengadakan pretest dan tes segala macam. Ada yang lain? Saya Ya, dari diagram siklus pelaku ekonomi yang terdiri dari 2 sektor atau 3 sektor dan 4 sektor. Saya menjadi mendapat pengetahuan dan wawasan yang luas. ya, ya. Dari diagram tadi kalian bisa mengerti ya struktur diagram ekonomi ya, dari apa yang Ibu tanyakan. Ya, siapa lagi? Dapat mengetahui peranan masyarakat luar negeri yang menjadi bahan pengetahuan bagi saya dan saya memahami perdagangan luar negeri. Ya, masyarakat kita ada empat pelaku ekonomi. Yang pertama tadi apa? Pelaku ekonomi konsumsi. Yang kedua pelaku Ekonomi barang atau produksi. Yang ketiga peran pelaku ekonomi pemerintah. Yang keempat peran pelaku masyarakat luar negeri. Kemudian sektornya ada berapa tadi? Diagram sektor dua sektor. Diagram perekonomian 2 sektor. Kemudian diagram perekonomian 3 sektor. ya 3 sektor dan diagram perekonomian 4 sektor ya. Kalian sudah memahami semua sektor diagram yaitu siklus flow ya. Siklus flow diagram ya. Kemudian kalian bisa menyimpulkan apa yang tadi Ibu ajarkan ya. Kita simpulkan. Ya, yang pertama apa? Yang pertama mengenai kegiatan ekonomi ya. Tanpa ada kegiatan ekonomi peran pelaku juga tidak berperan ya. Yang pertama ya adanya kegiatan ekonomi. Yang kedua adanya peran pelaku ekonomi ya. Yang ketiga adalah ya diagram siklus beberapa sektor, yaitu diagram kita ada berapa sektor? 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor ya. Ada beberapa kesimpulan di sini kita bisa menyimpulkan ya. Ya, tadi ada 4 kesimpulan pelaku ekonomi.
ya. Oke, karena hari ini ya, karena hari ini begitu banyak materi yang ibu sampaikan, mudah-mudahan materi ini membuat kalian belajar lagi di rumah, kalian belajar lagi di rumah untuk membuka lagi buku yang akan ibu ini untuk nanti kan ada aktivitas lagi untuk minggu depan ya. Minggu depan ada aktivitas lagi mengenai materi ini, nanti minggu depan ada lagi materi yang baru. Materi itu untuk ekonomi pasti ada tentang perekonomian. Yang minggu kemarin mengenai materi kegiatan ekonomi, yang sekarang peran pelaku ekonomi, yang minggu depan nanti ada permintaan dan penawaran ya, permintaan penawaran ekonomi ya. Kalian bisa nanti di rumah kalian belajar lagi ya, kalian belajar lagi, kalian di maksudnya buat tes untuk minggu depan ya. Boleh kalian kita namanya beberapa kalian akan